Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas MAC 13. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Agustini Tandu, SEMM DBA. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tanggung jawab sosial dan etika pemasaran. Yang pertama ada tanggung jawab sosial atau pemasaran, sebuah konsep bahwa organisasi khusus perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Dalam semua aspek operasional, pelaksanaan CSR yang konsisten dan efektif dapat membangun citra positif dan meningkatkan reputasi nama baik perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu definisi etika pemasaran, yaitu seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang memandu perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi semua kegiatan pemasaran, mulai dari desain produk, penetapan harga, distribusi, hingga promosi. Tujuan utama dalam memastikan bahwa proses pemasaran dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dan tidak merugikan konsumen, pesaing maupun masyarakat luas. Etika pemasaran juga berfungsi sebagai prinsip moral perusahaan yang secara khusus diterapkan pada fungsi penjualan dan juga interaksi dengan pasar. Selanjutnya itu dalam konteks dilema pemasaran modern, profit versus prinsip jangka panjang, menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan etika sebagai keharusan bisnis. Selanjutnya yaitu cakupan tanggung jawab sosial dan etika pemasaran. 4P marketing adalah model bauran pemasaran yang terdiri dari 4 elemen, yaitu model membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dengan menentukan bagaimana mereka akan menawarkan produk, menetapkan harga, mendistribusikan produk, dan mengomunikasikan nilai produk kepada pelanggan. 4P itu termasuk dalam produk, price, place, dan juga promosi. Cakupan produk dan harga, yang pertama ada produk, yaitu kejujuran klaim dan keamanan. Produk yang dihasilkan benar-benar aman dan berfungsi sesuai yang dipromosikan. Selanjutnya yaitu cakupan promosi dan juga tempat, yaitu promosi dilakukan secara transparansi, iklan yang dilakukan tidak dimanipulatif, dan apa yang diiklankan tidak overclaim. Selanjutnya yaitu tempat ada akses yang merata, perusahaan memastikan distribusi yang adil tanpa sengaja membatasi akses di area tertentu untuk kepentingan eksklusif. Konsekuensi pelanggaran etika dalam bauran pemasaran 4P yaitu produk, price, place, dan juga promotion sangat luas, yaitu melibatkan kerugian secara finansial, secara hukum, dan yang paling merusak adalah hilangnya kepercayaan dan juga reputasi. Konsep triple bottom line yaitu menyangkut profit, planet, dan juga people, yaitu keuntungan yang adil dan berkelanjutan. Dalam profit itu mengajarkan bahwa keuntungan finansial adalah penting sebagai bahan bakar keberlangsungan perusahaan, tetapi keuntungan tersebut hanya sah dan kokoh jika diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya bertanggung jawab lingkungan secara planet, yaitu menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai syarat mendasar bagi keberhasilan bisnis untuk jangka panjang, di mana keuntungan profit tidak boleh dibeli dengan mengorbankan keamanan atau kesejahteraan individunya. Selanjutnya yaitu people, keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Nah, nilai ini menempatkan manusia dan keadilan sosial sebagai syarat mendasar bagi keberhasilan bisnis jangka panjang, di mana keuntungan atau profit tidak boleh dibeli dengan mengorbankan keamanan secara individunya juga. Selanjutnya yaitu menerjemahkan triple bottom line, strategi produk dan rantai pasok yang berkelanjutan. Yang pertama itu profit, itu menciptakan produk yang baru yang berkelanjutan, membuka pasar baru, mengurangi biaya material melalui efisiensi sumber daya dan juga daur ulang. Nah, untuk planet itu menggunakan material daur ulang atau terbarukan, merancang produk agar mudah untuk diperbaiki, mudah didaur ulang dan mengurangi kebutuhan energi selama menggunakan produk.
Nah, ini juga termasuk ke efisiensi energinya. Nah, untuk people yaitu menghilangkan bahan kimia berbahaya, memberikan informasi transparan, labeling etis, memastikan produk dapat diakses dan digunakan dengan aman oleh semua segmen pasar. Selanjutnya yaitu kunci komunikasi triple bottom line, transparansi dan verifikasi klaim. Nah, kunci komunikasi dalam konteks triple bottom line adalah transparansi dan verifikasi klaim. Kedua prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari greenwashing nih atau bluewashing. Tanpa transparansi, perusahaan beresiko terlihat menyembunyikan informasi tanpa verifikasi. Klaim berkelanjutan terutama mengenai planet dan juga people hanya akan dianggap sebagai greenwashing. Nah, mencitrakan diri yang ramah lingkungan atau bluewashing yang mencitrakan diri bertanggung jawab secara sosial dan juga merusak reputasi tentunya. Intinya, komunikasi triple bottom line harus didasarkan pada fakta yang diaudit dan di keterbukaan penuh untuk memelihara kepercayaan dan juga pemangku kepentingan. Nah, tantangan regulatori dalam pengawasan dan klaim perlindungan konsumen. Tantangan regulatori, pengawasan, klaim, dan juga perlindungan konsumen. Nah, tantangannya adalah menjembatani kesenjangan antara klaim sukarela perusahaan atau voluntary claims dengan bukti terverifikasi melalui aturan hukum yang jelas, spesifik, dan dapat ditegakkan demi menjaga integritas pasar dan melindungi hak-hak konsumen, seperti peran BPOM atau regulator dalam pengawasan klaim kesehatan. Selanjutnya yaitu manfaat pemasaran yang beretika. Nah, investasi, reputasi, dan juga talenta, yaitu memperkuat brand value, menarik dan mempertahankan SDM, peningkatan inovasi dan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif dan pangsa pasar, hubungan regulatori yang lebih baik, dan keterlibatan dan pemberdayaan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu green marketing, potensi pasar, dan resiko greenwashing, yaitu memahami pasar hijau dan ancaman greenwashing sebagai transisi kasus dari potensi besar dari pemasaran hijau atau green marketing terletak pada kemampuan untuk meraih konsumen yang semakin sadar akan isu lingkungan, terutama Gen Z, dan mendukung pilar planet triple bottom line, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dan akses pasar yang premium. Namun, peluang ini datang bersama risiko greenwashing yang tinggi, yaitu tindakan menyesatkan konsumen dengan klaim berkelanjutan, samar-samar, atau vagueness, tidak relevan dan tidak didukung bukti terverifikasi, no proof. Jika terungkap, greenwashing akan menghancurkan reputasi yang telah diinvestasikan, memicu tindakan regulasi yang ketat, dan menjamin hilangnya kepercayaan konsumen dan juga investor pastinya. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang saya angkat mengenai kasus positif pada perusahaan yaitu The Body Shop. Yaitu studi kasus Body Shop ada contoh klasik implementasi tanggung jawab sosial yang terintegrasi dengan strategi pemasaran berfokus pada pilar people, planet, dan juga profit pastinya. Nah, sejak awal The Body Shop didirikan oleh Anita Roddick menolak pengujian produk pada hewan yang mempromosikan isu sosial secara aktif. Program Tejas ini adalah community trade, sebuah inisiatif pengadaan bahan baku yang juga memastikan bahwa bahan-bahan seperti sea butter, minyak wijen, atau tree oil dibeli secara adil atau fair trade dari komunitas petani yang juga pengrajin marginal di seluruh dunia, memberikan mereka upah yang layak dan juga kondisi kerja yang adil. Tentu ini mewakili pilar people. Dengan mengomunikasikan nilai-nilai ini secara transparan, The Body Shop sadar sosial dan mengubah etika menjadi keunggulan kompetitif, membuktikan bahwa melakukan perbaikan atau kebaikan dalam tanggung jawab sosial dapat berkontribusi langsung untuk profitabilitas dan brand equity atau pilar profit. Selanjutnya yaitu transisi kasus nih, dari positif kasus ke
kasus yang negatif, yaitu klaim kesehatan palsu yang menghubungkan greenwashing dengan bahaya nyata transisi ke black and green. Kasus yang dimana kasus ini sedang viral di tahun 2025 ini, yaitu klaim kesehatan palsu, bentuk fraud atau penipuan yang paling serius dalam etika pemasaran karena melibatkan manipulasi atau fakta mengenai manfaat kandungan dan juga keamanan produk yang dikonsumsi atau digunakan pada tubuh. Nah, pelanggaran etika ini yang mengancam pilar people. Nah, studi kasus pada Black and Green ini adalah fraud atau klaim gluten free, yang dimana Black and Green mengklaim bahwa produknya itu 100% gluten free, berharga premium, namun terbukti melalui uji lab independen bahwa produk tersebut ternyata mengandung gluten yang secara langsung membahayakan konsumen tentunya, khususnya bagi balita yang menderita penyakit celiak dan juga melanggar triple bottom line pilar, yaitu kesehatan konsumen. Nah, pelanggaran etika utama fraud yang menargetkan konsumen rentan. Tentunya, kasus Black and Green ini adalah penipuan yang sistematis dan disengaja tentunya, di mana perusahaan secara faktual berbohong dengan komposisi produk yang mengklaim 100% gluten free, padahal mengandung gluten, demi mendapatkan keuntungan finansial dari segmen konsumen yang niche dan membayar harga premium. Tindakan ini merupakan pelanggaran moral tertinggi tentunya, karena secara langsung menargetkan dan mengeksploitasi konsumen yang rentan seperti penderita penyakit atau alergi. Nah, pelanggaran pilar people yang terdapat ke dalam keselamatan konsumen dalam kasus kesehatan klaim fraud atau kesehatan ini, seperti yang dilakukan oleh Black and Green, merupakan kegagalan total dalam triple bottom line karena secara fundamental melanggar pilar people. Kegagalan ini terjadi ketika profit dicari melalui kebohongan faktual tentang kandungan produk seperti label gluten free palsu yang secara langsung mengancam kesehatan dan juga kenyamanan konsumen. Nah, keuntungan yang didapat dari penipuan label gluten free ini disebut dirty profit menjadi tidak berkelanjutan, sebab fraud tersebut meruntuhkan total kepercayaan dan juga memicu konsekuensi hukum berat, menegaskan bahwa bisnis yang mengorbankan keselamatan people tidak mungkin dianggap berkelanjutan. Bentuk penipuan yang dilakukan di sini tentu yaitu penipuan klaim kandungan faktual atau fraudulent claim, yang mengklaim bahwa produknya adalah 100% gluten free dan menjual berbagai produk aman untuk penderita celiak, padahal di hasil uji lab membuktikan bahwa produk tersebut positif atau mengandung gluten melebihi batas aman. Nah, selanjutnya yaitu ada repackaging. Nah, di repackaging ini Black and Green itu melakukan pengemasan ulang dalam proses memindahkan produk dari kemasan aslinya ke kemasan baru yang berbeda, seringkali dengan merek baru atau label baru atau klaim baru. Nah, ini konsekuensi dari kasus hukum dan kerusakan merek permanen tentunya. Konsekuensi dari fraud atau klaim kesehatan seperti yang dilakukan Black and Green adalah hukuman ganda yang fatal tentunya. Secara hukum, perusahaan menghadapi sanksi pidana dan denda berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan BPOM serta gugatan ganti rugi perdata, dan secara reputasi merek mengalami kerusakan permanen dan kehilangan total kepercayaan dari konsumen, terutama segmen rentan, sehingga menghasilkan viralitas negatif, boykot, dan juga runtuhnya brand equity. Nah, kerusakan ini tentunya membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara tidak etis tidak akan pernah berkelanjutan dan pada akhirnya akan mematikan bisnis. Nah, terima kasih atas perhatiannya.